Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam jumpa kembali, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat dan cinta kasih Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Rabu 16 September 2020 adalah peringatan wajib Santo Cornelius, Paus, dan Santo Siprianus, Uskup dan Martir. Sepeninggal Paus Fabianus pada tahun 250, tahta suci mengalami kekosongan kepemimpinan. Seorang imam kudus dari Roma, yakni Cornelius, dipilih menjadi Bapa Suci pada tahun 251. Cornelius menerima tugas tersebut oleh sebab ia sangat mencintai Kristus. Ia rela melayani gereja sebagai seorang paus meskipun pelayanannya itu membahayakan jiwanya. Karena itulah Paus Cornelius amat dikagumi di seluruh dunia. Uskup Siprianus dari Kartago mengirimkan kepada Bapa Suci surat-surat yang membangkitkan semangat serta menyatakan dukungan. Siprianus dibaptis sebagai pengikut Kristus pada usia 45 tahun. Ia mengherankan umat Kristiani di Kartago dengan mengucapkan kaul kemurnian sesaat sebelum dibaptis. Siprianus ditahbiskan sebagai imam dan pada tahun 249 ia ditahbiskan sebagai uskup. Dengan penuh semangat, Uskup Siprianus membesarkan hati Paus Cornelius. Tulisan-tulisan Siprianus menjelaskan tentang kasih yang harus dimiliki umat Kristiani bagi persatuan gereja. Kasih ini haruslah juga diperuntukkan bagi paus, para uskup serta para imam, baik di keuskupan-keuskupan maupun di paroki-paroki. Siprianus juga menulis sebuah tesis tentang persatuan gereja. Paus Cornelius wafat dalam pengasingan di pelabuhan Roma pada bulan September tahun 253. Oleh sebab ia harus menanggung penderitaan yang luar biasa sebagai seorang paus, maka ia dinyatakan sebagai martir. Siprianus wafat 5 tahun kemudian dalam masa penganiayaan Valerianus. Ia dipenggal kepalanya di Kartago pada 14 September tahun 258. Pesta kedua orang kudus ini dirayakan bersama-sama untuk mengingatkan kita akan pentingnya persatuan gereja. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, pasal 12 ayat 31 sampai pasal 13 ayat 13. Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia, dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar.
Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan dan kasih, dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas pasal 7 ayat 31 sampai 35. Kata Yesus, "Dengan apakah akan kuumpamakan orang-orang dari angkatan ini, dan dengan apakah mereka itu sama? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan yang saling menyerukan, 'Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak menangis.' Karena Yohanes Pembaptis datang, ia tidak makan roti dan tidak minum anggur, dan kamu berkata, 'Ia kerasukan setan.' Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan kamu berkata, 'Lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa.' Tetapi hikmat dibenarkan oleh semua orang yang menerimanya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah tegas dalam prinsip, penuh kasih dalam sikap. Orang yang mendasarkan hidupnya dalam kasih seringkali dianggap tidak tegas, pelin-pelan, dan tidak punya prinsip. Padahal orang tersebut selalu mencoba untuk bersikap positif terhadap orang lain. Namun dia pun bisa menegur dengan tegas pada saat yang tepat kepada orang-orang yang dianggap melanggar prinsip kasih, tetapi sekaligus selalu membuka tangannya dan siap merangkul kembali jika mereka menyesal dan bertobat. Saudara terkasih, sosok Kornelius yang kita peringati pada hari ini adalah pribadi yang saleh, rendah hati dan penuh kasih di dalam hidupnya sebagai seorang imam.
Dia dipilih menjadi paus setelah tahta suci mengalami kekosongan selama kurang lebih 2 tahun. Pada masa itu, sekitar tahun 251, gereja mengalami banyak tantangan dan pengejaran dari kekaisaran Romawi. Di samping itu, dari dalam gereja sendiri, banyak umat yang murtad karena tidak tahan menghadapi tekanan dan kekejaman dari kaisar. Ditambah lagi banyak imam yang bersikap keras dan tidak mau menerima kembali umat yang murtad, apapun alasannya, meskipun mereka sudah menyesal dan bertobat. Dalam situasi dan kondisi seperti ini, Paus Cornelius menggembalakan umatnya dengan penuh kasih dan bijaksana, namun juga bersikap tegas menghadapi pihak-pihak yang menentang dan mempersulit umat yang bertobat dan ingin kembali ke pangkuan gereja. Dengan kebijaksanaan Cornelius yang seperti ini, semakin banyak penentangnya, bahkan kemudian beliau ditangkap dan diasingkan oleh kaisar. Namun beliau tetap tegar dan setia menggembalakan umat dengan mengirim surat-surat pastoral untuk menyemangati dan menguatkan umat. Akhirnya, Paus Cornelius pun wafat di pengasingan sebagai martir Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, seperti bacaan pada hari ini, Paus Cornelius bagaikan Yohanes Pembaptis yang tegas menghadapi pihak-pihak yang menentangnya. Namun dari sisi lain, beliau bagaikan Tuhan Yesus yang lembut dan bergaul dengan para pemungut cukai dan menjadi sahabat orang berdosa. Marilah kita meneladan Paus Cornelius dan Uskup Siprianus di dalam kehidupan kita. Semoga demikian. Amin.